Pernahkah kamu bertemu seseorang yang jarang bicara, tetapi kehadirannya justru membuatmu tunduk, segan, atau bahkan merasa tertampar tanpa kata? Ada orang-orang yang diamnya bukan karena lemah. Justru dari diamnya itu, banyak hal yang tersembunyi. Kekuatan, luka, kedewasaan, bahkan rahasia yang tidak semua sanggup memahaminya. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia di balik diamnya seseorang. Diam yang tampak sederhana, tapi sebenarnya menyimpan badai yang tak terlihat. Diam yang tak hanya menenangkan, tetapi juga mematikan ego, kesombongan, dan kejahatan yang mendekatinya. Diam yang mampu menjadi tameng, senjata, sekaligus cermin bagi jiwa. Banyak orang tidak sadar bahwa di balik diamnya seseorang, ada cerita panjang yang tidak pernah terucap. Mereka mungkin pernah mencoba berbicara, pernah mencoba menjelaskan, tetapi hanya menemukan tembok yang tak mau mendengar. Lama-lama, diam menjadi rumah paling aman untuk segala perasaan yang tak dipahami dunia. Dalam diam itu, mereka menyimpan luka, namun juga menyembunyikan kekuatan yang sedang tumbuh. Diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Justru mereka yang diam sering merasa paling dalam. Ketika kata tidak lagi cukup untuk menggambarkan perih, ketika suara hanya memperburuk keadaan, diam menjadi pilihan yang lebih elegan. Ada luka yang tidak ingin diungkap karena lebih memilih sembuh perlahan tanpa perlu sorotan orang lain. Orang yang diam sering dipandang dingin, padahal mereka hanya sudah terlalu sering dikecewakan. Mereka tidak ingin salah bicara, tidak ingin salah langkah. Dunia pernah menghukumnya atas kejujurannya, maka kini ia memilih untuk diam dan memahami lebih banyak sebelum bertindak. Diam mengajarkan seseorang untuk menahan diri, tidak meledak ketika marah, tidak meratap ketika sedih, tidak mengeluh meski terbebani. Dalam diamnya, ia belajar bahwa tidak semua perasaan pantas dibagikan pada setiap telinga. Luka membuat seseorang berhenti bicara, tetapi pada saat yang sama, luka membuat seseorang belajar mendengar dunia, mendengar dirinya sendiri, bahkan mendengar isyarat-isyarat dari Allah yang selama ini tak terdengar karena terlalu bising oleh emosi. Ketika seseorang memilih diam, bukan berarti ia menyerah. Bisa jadi ia sedang menyusun kembali dirinya, merekatkan kembali hatinya yang retak, dan memulihkan jiwa yang terlalu lama dipaksa kuat. Diam adalah jeda, bukan kehancuran. Luka juga mengajarkan kehati-hatian. Orang yang diam tahu betapa sakitnya dikhianati, dipandang rendah, disalahpahami. Maka ia tidak ingin mengulang kesalahan itu. Diam menjadi pagar agar hatinya tidak kembali terluka oleh orang yang tidak layak. Sebagian orang diam karena tak ingin menyakiti. Mereka memilih mengunci kata karena sadar bahwa lidah bisa menjadi pedang. Mereka menahan diri bukan karena tak mampu membalas, tetapi karena terlalu matang untuk menghabiskan energi pada hal yang tidak penting. Dalam diam yang panjang, seseorang bisa belajar membedakan mana hubungan yang tulus dan mana yang hanya bising di permukaan. Yang peduli akan bertanya, yang pura-pura peduli akan merasa tersinggung, dan yang tak pernah peduli akan hilang begitu saja. Ada orang yang diam karena pikirannya berjalan lebih jauh dibandingkan kata-katanya. Mereka memikirkan konsekuensi sebelum berucap, menimbang setiap kalimat seperti menimbang emas. Mereka tidak banyak bicara, tapi begitu mereka bicara, kata-katanya selalu tepat sasaran. Orang yang dalam pikirannya tidak pernah tergesa-gesa. Mereka tahu bahwa terburu-buru sering melahirkan penyesalan. Maka mereka merespon dunia dengan hati-hati, dengan ketelitian, dan dengan ketenangan yang jarang dimiliki banyak orang. Dalam diamnya, seseorang bisa membaca banyak hal yang orang lain tidak perhatikan. Gerak mata, intonasi, gestur tubuh, dan suasana. Mereka menjadi pengamat yang tajam. Karena ketika orang lain sibuk berbicara, mereka sibuk memahami. Kedalaman seseorang terlihat dari bagaimana ia tidak mudah bereaksi. Ia tidak ikut terseret drama, tidak terpancing emosi, dan tidak tertarik pada konflik yang tidak perlu. Ia memilih diam karena tahu bahwa ketenangan lebih berharga daripada kemenangan palsu. Orang yang tenang bukan berarti tidak peduli. Mereka hanya belajar memfilter apa yang benar-benar pantas untuk diberikan energi. Mereka menginvestasikan perhatiannya pada hal yang penting, bukan pada hal-hal yang sekadar bising di luar. Dia memberikan ruang bagi seseorang untuk melihat dunia apa adanya, tanpa bias emosi yang berlebihan. Ia bisa menilai, mengamati, dan menyimpulkan dengan lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah, kedalaman karakter terbangun. Kedalaman juga terlihat dari bagaimana seseorang tidak mudah menyalahkan. Mereka tahu, setiap orang membawa beban. Maka sebelum bicara, mereka mencoba memahami. Itulah sebabnya orang yang pikirannya dalam sering lebih penyayang, meski terlihat pendiam. Orang yang mendalam
tahu kapan harus bicara, dan kapan harus menahan diri. Mereka bisa saja menegur, bisa saja mengkritik, tetapi mereka memilih waktu yang tepat. Bagi mereka, cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan pesannya itu sendiri. Kadang keheningan seseorang adalah bentuk dari pengetahuan yang luas. Ia tahu terlalu banyak, memahami terlalu dalam, sehingga menyadari bahwa tidak semua orang siap menerima kenyataannya. Maka ia memilih diam daripada memberi kebenaran yang justru menyakitkan. Kedalaman membuat seseorang kembali pada diri sendiri. Ia tidak butuh validasi, tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Diam menjadikannya mandiri, stabil, dan matang. Kualitas yang membuat diamnya semakin memikat dan mematikan. Ada orang yang diam bukan karena tidak berani bersuara, tetapi karena ia tahu kapasitasnya. Ia tahu betapa kuat dirinya, dan ia tidak perlu menunjukkannya. Mereka yang benar-benar kuat jarang sekali merasa perlu membuktikan apapun. Diam membuatmu tidak mudah ditebak, dan ketidakpastian itu bisa menjadi kekuatan. Orang tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan, apa langkahmu selanjutnya, atau bagaimana kamu akan merespon. Dan dalam dunia penuh manipulasi, sifat tidak mudah dibaca adalah keunggulan besar. Diam seringkali membuat lawan meremehkan, tapi ketika tiba saatnya, mereka dikejutkan oleh kemampuan yang tidak pernah mereka duga. Karena kekuatan sejati tidak pernah membutuhkan koar-koar. Orang kuat tahu bahwa konflik tidak selalu perlu diselesaikan dengan suara keras. Terkadang kekuatan terbesar justru terlihat dari bagaimana seseorang tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Orang yang kuat juga tahu kapan harus melepaskan. Mereka tidak terikat pada ego, bukan karena lemah, tapi karena paham bahwa mempertahankan hal yang merusak hanya membuang waktu dan energi. Diam membuat seseorang sulit diserang. Mereka tidak mengumbar rencana, tidak bercerita tentang kelemahan, dan tidak mengekspresikan emosinya secara berlebihan. Kekuatan mereka lahir dari kemampuan untuk menyimpan, bukan memamerkan. Orang kuat dalam diamnya memahami bahwa setiap reaksi yang diberikan adalah bentuk energi. Maka mereka tidak menghabiskan energinya untuk hal-hal kecil. Mereka menyimpan kekuatannya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Diam juga menjadi bentuk kepercayaan diri. Orang yang percaya pada dirinya tidak butuh pengakuan dari luar. Mereka bergerak dalam senyap, bekerja dalam ketenangan, dan hasilnya berbicara jauh lebih keras daripada kata-katanya. Kekuatan tertinggi seseorang terlihat dari bagaimana ia bisa menahan diri, mengendalikan amarah, menahan reaksi, menepikan egonya. Ini adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu lakukan, dan semua itu lahir dari diam yang terkontrol. Diam adalah cara paling halus untuk mengubur ego. Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak membalas, tidak menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu, atau tidak pamer kemampuan, itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Ego membuat manusia ingin didengar terus-menerus. Tapi orang yang matang tahu, menjadi benar tidak selalu harus diumumkan. Terkadang membiarkan orang lain tetap dengan pendapatnya adalah bentuk kebijaksanaan. Melepas ego berarti mengakui bahwa tidak semua percakapan butuh kemenangan. Ada saatnya, kita hanya perlu mendengarkan dan memahami. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Diam membuat seseorang mampu melihat persoalan dengan perspektif yang lebih luas. Ketika ego disingkirkan, yang tersisa adalah objektivitas dan ketenangan. Dan dari ketenangan itu, lahirlah keputusan yang lebih hati-hati. Orang yang diam dalam debat bukan selalu kalah. Terkadang mereka hanya tidak menganggap perdebatan itu layak untuk diperjuangkan. Menang di mata manusia bukan apa-apa dibandingkan menang di hadapan Allah. Ego ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terlihat hebat. Tapi orang yang sudah jauh perjalanannya tahu bahwa pujian adalah ujian. Dan diam adalah perlindungan dari penyakit hati yang tak terlihat. Mengubur ego berarti berani menerima bahwa kita tidak harus selalu muncul, tidak harus selalu didengar, tidak harus selalu menjadi pusat perhatian. Dan orang yang sanggup berada di belakang tanpa merasa kecil adalah orang yang benar-benar besar. Diam juga mengajarkan keikhlasan. Ketika seseorang tidak lagi peduli siapa yang mendapat kredit atau pujian, ia akan bekerja dengan hati yang lebih bersih. Keikhlasan tumbuh dari ketenangan, bukan dari kebisingan. Mengendalikan ego membuat seseorang lebih mudah bersyukur. Karena ia tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ia fokus pada apa yang ia punya, bukan pada apa yang ingin ia tunjukkan. Ada diam yang terasa hampa, tetapi ada pula diam yang justru menjadi jalan pulang menuju Allah. Diam yang demikian bukan sekadar keheningan fisik, melainkan keheningan batin yang membebaskan seseorang dari kebisingan dunia. Saat seseorang menahan diri dari berbicara, dari beraksi, dari memenuhi dunia dengan keluh dan komentar,
ruhnya mulai stabil. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam keramaian. Sebuah keteduhan lembut yang membawa jiwanya menuju kesadaran bahwa ia tidak pernah sendirian. Allah selalu hadir, bahkan ketika mulut tidak bersuara. Dan justru dalam diam, seseorang paling mudah menyadarinya. Ketika seseorang diam untuk menahan amarah, sebenarnya ia sedang melakukan salah satu bentuk ibadah tertinggi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amarah adalah api, dan diam adalah air yang memadamkannya. Orang yang mampu diam di tengah kemarahannya bukanlah lemah. Ia justru sedang memenangkan peperangan terbesar, perang melawan dirinya sendiri. Ia memadamkan bara amarah demi menjaga hatinya tetap bersih dan lisannya tetap suci. Setiap detik ia menahan diri dari kata-kata yang bisa menyakitkan. Ia sedang berada dalam perlindungan Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika berada di puncak emosinya. Ada diam yang bernilai lebih tinggi daripada 1000 kata, yaitu ketika seseorang memilih diam dari dosa-dosa lisan. Ia tidak membalas hinaan, tidak ikut mengomentari keburukan orang lain, tidak bergosip, tidak mencela, tidak merendahkan. Setiap kali ia menahan lidahnya, ia sedang menjaga dirinya dari sesuatu yang akan menjadi beban di hari kiamat. Betapa banyak manusia yang ceroboh dengan lisannya, sementara ia memilih menjaga mulutnya seperti menjaga emas. Diamnya adalah penjagaan, dan penjagaan itu menjadi amalan. Sebab manusia seringkali bukan celaka karena kekurangan kata, tetapi karena berlebihan bicara. Ada juga diam yang menjadi doa. Terkadang seseorang tidak sanggup mengungkapkan apa yang ia rasakan, entah karena terlalu berat, terlalu rumit, atau terlalu pahit. Namun Allah mengetahui apa yang disimpan jauh di dasar hati. Ketika bibirnya tidak bergerak, hatinya tetap berbicara. Dan Allah mendengar suara-suara yang tidak kedengaran. Diam seperti ini adalah bentuk komunikasi batin antara hamba dan Tuhan. Komunikasi yang jauh lebih intim daripada kata-kata. Saat ia menatap langit dalam diam, menahan air mata yang hampir jatuh, itulah sebenarnya saat ia sedang berdoa. Diam juga menjadi wujud tawakal. Ketika seseorang tidak membalas perlakuan orang lain, tidak membuktikan dirinya kepada dunia, tidak menjelaskan pembelaan panjang lebar tentang apa yang ia lakukan, ia sebenarnya sedang berkata dalam hatinya, "Cukuplah Allah yang mengetahui." Ia menyerahkan urusan kepada Allah, bukan kepada penilaian manusia. Diamnya bukan pasrah tanpa arah, tetapi menyerahkan seluruh beban kepada Zat yang Maha Mengetahui apa yang tersembunyi. Inilah diam yang paling menenangkan. Diam yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa Allah akan menyelesaikan apa yang manusia rumitkan. Orang yang dekat dengan Allah memiliki aura ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan ketenangan itu muncul dari banyaknya diam yang ia lakukan. Ia tidak mudah bereaksi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Bukan karena ia tidak punya perasaan, tetapi karena ia sedang menjaga ruang hatinya agar tetap bersih dari racun-racun dunia. Ia tahu bahwa satu kata yang melukai bisa merusak ibadah. Maka ia memilih diam untuk menjaga kualitas jiwanya. Diamnya bukan kosong. Diamnya penuh dengan zikrullah, syukur dan kesadaran bahwa setiap detik hidup adalah pengawasan dari Allah. Dalam diam, seseorang menjadi lebih peka terhadap bisikan hati yang benar. Ia mengenali mana yang berasal dari ego, mana yang berasal dari hawa nafsu, dan mana yang datang sebagai ilham kebaikan yang Allah letakkan dalam sanubarinya. Kebisingan membuat manusia sulit membedakan mana langkah yang benar. Tetapi ketika hatinya sunyi, pilihan-pilihan menjadi lebih jelas. Langkah-langkah menjadi lebih terarah, dan keputusannya menjadi lebih benar karena tidak tercepat oleh nafsu atau emosi. Pada titik tertentu, diam adalah cara seseorang kembali kepada jati dirinya sebagai hamba. Dunia sering memaksa manusia menjadi aktor. Harus terlihat baik, harus terlihat hebat, harus terlihat benar. Namun dalam diam, semua topeng itu jatuh. Yang tersisa hanyalah dirinya yang paling asli. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang dilihat manusia. Hidup adalah tentang bagaimana ia dilihat oleh Allah. Dan kesadaran ini membuatnya merendah, membuatnya ikhlas, membuatnya rela menerima takdir apapun yang Allah tetapkan, tanpa banyak bicara dan tanpa banyak keluh. Dan pada akhirnya, diam bukan hanya sikap hidup. Diam adalah ibadah, latihan jiwa, dan jalan spiritual yang membawa seseorang mendekati Allah. Diam yang mematikan bukan berarti melukai, tetapi mematikan hawa nafsu, mematikan kesombongan, mematikan reaksi-reaksi yang mengotori hati. Dengan diam, seseorang belajar menjadi kuat tanpa suara, bijaksana tanpa kata,
dan dekat kepada Allah tanpa terlihat oleh manusia. Diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan ruhani yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya sedang Allah jaga. Jika selama ini kamu merasa dirimu terlalu banyak diam, mungkin bukan karena kamu lemah. Bisa jadi karena jiwamu sedang tumbuh, sedang disempurnakan oleh Tuhan, sedang dibersihkan dari bisingnya dunia. Ingat, diam yang benar dapat menyelamatkanmu dari masalah, menjagamu dari dosa, dan membawamu kepada pintu ketenangan yang tak semua orang mampu memasuki. Teruslah belajar dari diam, teruslah memperbaiki hati, dan percayalah, Allah selalu dekat dengan orang-orang yang menjaga lisannya, menenangkan batinnya, dan menguatkan dirinya dalam keheningan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga keheninganmu hari ini menjadi cahaya untuk perjalanan hidupmu esok hari.